Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali menjawab pertanyaan yang masuk di DM. Pertanyaan berikutnya dari Assalamualaikum. Tidak disebutkan namanya ya. Afwan Ustadz, ada titipan pertanyaan. Bolehkah mengakikahkan diri sendiri? Terjadi perselisihan para ulama dalam hal ini, namun yang paling kuat bahwa seorang anak yang sewaktu kecilnya tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka ia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Dalilnya, pertama keumuman hadis tentang perintah untuk akikah. Di antara Nabi SAW sabda, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi, bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Yang kedua, sebuah hadis yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Nabi SAW aqqa an nafsihi ba'da ma bu'its, mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Maka pendapat yang kuat diperbolehkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Irfan Imamuddin. Izin bertanya, ada seorang ikhwan yang membenci saya tanpa sebab. Padahal sebelumnya ana dengan dia biasa-biasa saja. Namun tiba-tiba memutuskan hubungan begitu saja dengan tuduhan kelakuan ana menjadi fitnah bagi dia tanpa memberikan bukti. Apakah amal soleh yang dikerjakan anak maupun dia dapat tertahan akibat penusuhan dari dia, Ustadz? Yang memutuskan itu dia. Maka dosanya adalah dia yang mendapatkannya. Apalagi setelah antum berusaha untuk bertanya, apa buktinya bahwasanya perbuatannya itu membuat dia fitnah dan dia tidak juga bisa memberikan bukti. Tapi tiba-tiba dia malah meninggalkan antum tanpa alasan yang syar'i. Maka yang pertama dia telah memutuskan hubungan sesama muslim dan itu bisa mencukur agama dia. Karena dia yang melakukannya, bukan antum. Nabi SAW sabda, fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan sesama muslim itu adalah yang bisa mencukur agama seseorang. Demikian pula yang ditangguhkan amalnya dia, bukan Anda. Karena dia yang melakukannya, dan Anda sendiri tidak ada sama sekali keinginan untuk memutuskan hubungan dengan dia. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Ator Ilham Wirayuda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memakai batik? Yang mana setelah saya tahu ternyata batik di setiap motifnya ada maksud masing-masing. Contoh corak batik A untuk memperlancar rezeki atau yang lainnya. Pertama, memakai pakaian apapun selama itu menutup aurat dan tidak tasyabuh dengan orang-orang kafir dan bukan juga kekhususan orang-orang fasik dan tidak pula terdapat padanya gambar-gambar binatang atau makhluk hidup, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena masalah dunia kaidahnya adalah pada asalnya halal. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Adapun kemudian kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa motif ini bisa memperlancar rezeki, maka itu adalah kesalahan orang yang meyakininya, yang harus kita beritahu bahwa itu adalah kesyirikan. Yang jelas memakai pakaian batik itu pada asalnya halal dan boleh. Kemudian pertanyaan dari Ummu Rumaiso. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah membaca dari seorang psikolog bahwa anak itu pintar ada waktunya. Jadi untuk anak usia 0 sampai 5 tahun itu yang berkembang adalah pusat perasaannya. Padahal sebelumnya saya juga pernah membaca bahwa anak itu dididik sejak masih kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah pada usia 0 sampai 5 tahun itu tidak boleh kita ajarkan anak pendidikan agama atau yang lainnya? Dan di usia berapakah kita bisa memasukkan anak ke sekolah, Ustadz? Ketahuilah, para ulama terdahulu, mereka memasukkan anak-anaknya ketika masih kecil sekali. Mereka diajarkan baca, tulis, bahkan menghafal Al-Quran. Bahkan di zaman dahulu, banyak ulama-ulama yang umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Makanya usia-usia tersebut disebut dengan usia gold, keemasan. Yang terbagus adalah untuk mereka disuruh untuk menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Adapun untuk mengajarkan ilmu yang membutuhkan pemahaman, tentu memang pada usia tersebut belum berkembang pemahamannya. Nanti dipahamkan sesuai dengan tingkat umurnya. Semakin paham dia, semakin diberikan ilmu yang lebih bagus dan lebih tinggi tentunya. Maka umur-umur 0 sampai 5 tahun itu membutuhkan contoh dari orang tua. Karena saat-saat itulah mereka sangat mudah mencontoh orang tuanya. Melihat orang tuanya sholat, dia ikut sholat. Nah, demikian. Maka dari itu butuh daripada orang tua untuk memberikan suri tauladan yang baik. Dan juga berusaha orang tua untuk supaya si anak mau menghafal Al-Quran. Supaya ketika dia masih kecil, dia sudah banyak hafal Al-Quran dan sudah mengenal firman-firman Allah, yaitu keberkahan buat dia. Allahu a'lam. Demikian yang bisa saya jawab dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.